Hai, Assalamualaikum. Kami Assalamualaikum beranggotakan 3 orang, warahmatullahi saya wabarakatuh. Antia Lawiyah, dan teman saya Siska Puji Rahayu dan Silpi Novia Puspa. Kali ini kami akan memaparkan tentang memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. Apa ada yang tahu tentang pernikahan? Apa ya? Perkawinan atau disebut pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan di antara keduanya untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman. Dalam perkawinan atau pernikahan, ada yang dinamakan syarat sah perkawinan atau pernikahan, di mana syarat sah perkawinan ini adalah dasar dari sahnya sebuah pernikahan. Rukun pernikahan. Ada pula rukun perkawinan atau rukun pernikahan yang terdiri dari 5. Pertama, calon istri. Kedua, calon suami. Ketiga, wali. Keempat, saksi. Kelima, ijab dan kabul. Calon istri atau calon mempelai wanita yang dalam hal ini istri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang. Calon suami dalam hal ini harus memenuhi syarat, yakni calon suami bukanlah saudara atau mahram, tidak terpaksa dalam artian atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram atau haji. Wali nikah adalah seseorang yang menikahkan mempelai wanita dengan mempelai pria, di mana tanpa ada wali nikah atau tanpa izin dari walinya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Macam-macam wali nikah. Yang pertama adalah wali nasab, yang terhubung dikarenakan hubungan darah. Contohnya ayah, kakek, paman, saudara laki-laki, dan yang lainnya. Yang kedua adalah wali hakim. Hak perwaliannya timbul dikarenakan tidak adanya wali nasab dikarenakan ada sakit, udzur, ataupun yang lain. Yang ketiga adalah wali mutik, di mana wali tersebut adalah yang memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak. Yang keempat adalah wali mukam, adalah wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan dirinya karena disebabkan ketidakadaannya wali nasab, wali mutik, dan wali hakim. 2 orang saksi, di mana 2 orang saksi ini adalah yang bersifat adil. Jika kedua orang saksi tidak memiliki sifat adil, maka pernikahan itu tidak sah. Sigot atau ijab dan kabul diucapkan mempelai pria di satu tempat dan dalam satu napas, supaya ijab dan kabulnya sah. Hukum pernikahan dalam Islam ada 5. Yang pertama, wajib apabila dia memiliki keinginan untuk menikah serta mampu
menafkahi secara lahir maupun batin, dan takut akan terjerumusnya ke dalam perbuatan zina, maka diwajibkan baginya untuk menikah. Yang kedua adalah sunnah, apabila dia masih mampu menahan hawa nafsunya sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina, dan dia mampu dalam menafkahi secara lahir maupun batin, maka disunahkan baginya untuk menikah. Yang ketiga adalah mubah, apabila dia berada di posisi tengah-tengah, di mana dia masih terlalu muda dan tidak melarangnya untuk menikah. Yang keempat, makruh, apabila dia tidak dapat menafkahi secara lahir maupun batin, tetapi apabila calonnya meridhoi, maka diperbolehkan untuk menikah. Yang kelima, haram, bila pernikahan itu untuk melukai atau merebut harta dari calon yang akan dia nikahi nanti. Hikmah dalam pernikahan diantaranya adalah terhindarnya dari fitnah dan perbuatan zina, serta kehidupan menjadi lebih tenang dan tentram, merupakan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW, memperbanyak keturunan dan juga untuk memperbanyak ibadah, di mana banyak ibadah yang bisa dilakukan dalam sebuah pernikahan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 merumuskan pengertiannya, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, bisa kita simpulkan bahwa pernikahan itu terjadi antara laki-laki dan perempuan, di mana terjadinya hubungan suami istri dan terbangunnya sebuah rumah tangga yang bertujuan kebahagiaan dan kekal, yang mana kita menampik adanya perkawinan mut'ah atau perkawinan tahlil, di mana perkawinan itu hanya sebatas sebuah kontrak, dan perkawinan di sini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama yang dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Hai, Assalamualaikum.